Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Kami berharap teman-teman yang menonton video pembelajaran ini sedang dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, kalian pasti sering mendengar pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang, bukan? Maka dari itu, sebelum masuk ke dalam materi, kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan siapa saja anggota kelompok kami. Baiklah, perkenalkan nama saya Roihatul Mutahharoh dengan dua rekan saya yaitu Dimas Dwi Pamungkas dan Raffi Hasbi. Kami merupakan mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini, kami akan menjelaskan sebuah materi yang akan menjadi penilaian dalam ujian akhir semester pada mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia dengan Ibu Dr. Gozia MPD selaku dosen pengampu. Materi tersebut mengenai komponen-komponen dalam produksi bunyi bahasa. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, sebelum masuk ke dalam penjelasan mengenai komponen-komponen dalam produksi bunyi bahasa, di sini saya akan menjelaskan pengertian bunyi bahasa terlebih dahulu. Bunyi bahasa merupakan unsur bahasa yang paling kecil. Istilah bahasa atau font merupakan terjemahan dari bahasa Inggris font yang berarti bunyi. Bunyi bahasa menyangkut getaran udara. Bunyi itu terjadi karena ada dua benda atau lebih bergetaran atau berbenturan. Bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia seperti pita suara, lidah, dan bibir atau bunyi yang diartikan. Kemudian membentuk gelombang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Dalam pembentukan bunyi bahasa ada 3 faktor utama yang terlibat, yakni sumber tenaga, alat ucap yang menimbulkan getaran, dan rongga pengubah getaran. Proses bunyi bahasa dimulai dengan memanfaatkan pernapasan sebagai sumber tenaganya. Pada saat kita mengeluarkan napas, paru-paru kita mengembuskan tenaga yang berupa arus udara. Arus udara tersebut dapat mengalami perubahan pada pita suara yang terletak pada pangkal tenggorokan atau laring. Arus udara dari paru-paru itu dapat membuka kedua pita suara yang merapat sehingga menghasilkan ciri-ciri tertentu. Bunyi bahasa yang arus udaranya keluar dari melalui mulut disebut bunyi oral, yaitu bunyi bahasa yang arus udaranya keluar dari hidung disebut bunyi sengau atau bunyi nasal. Bunyi bahasa yang arus udara yang sebagian keluar dari mulut dan sebagian keluar dari hidung disebut bunyi yang disengaukan atau bunyi yang dinasalisasi. Selanjutnya yaitu komponen-komponen dalam produksi bunyi bahasa. Berdasarkan cara pembentukan vokal, istilah vokal sebenarnya merupakan vokal kardinal, yakni bunyi vokal yang mempunyai kualitas bunyi tertentu, keadaan lidah tertentu, dan bentuk bibir tertentu yang telah dipilih dan dibentuk dalam suatu rangka gambar bunyi. Pertama, pembentukan vokal berdasarkan bentuk bibir. Sewaktu vokal diucapkan, vokal dibedakan atas dua, yaitu vokal bulat dan vokal tak bulat. Vokal bulat yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir bulat, misalnya dalam penyebutan huruf U, O, dan A. Vokal tak bulat yakni vokal yang diucapkan dengan bentuk bibir tidak bulat atau terbentang lebar, misalnya dalam penyebutan huruf I, E. Yang kedua, pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. Vokal dapat dibedakan atas 3. Yang pertama, vokal tinggi atau atas. Yang kedua, vokal madya atau tengah. Yang ketiga, vokal rendah atau bawah. Yang pertama, vokal tinggi atau atas yang dibentuk apabila rahang bawah merapat ke rahang atas, misalnya penyebutan huruf I dan U. Yang kedua, vokal madya atau tengah yang dibentuk apabila rahang bawah menjauh sedikit dari rahang atas, misalnya dalam penyebutan huruf E dan O. Vokal rendah atau bawah apabila rahang bawah diundurkan lagi sejauh-jauhnya, misalnya dalam penyebutan huruf A. Yang ketiga, pembentukan vokal berdasarkan bagian lidah yang bergerak atau maju mundurnya lidah. Vokal dapat dibedakan atas 3 bagian, yaitu vokal depan, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian depan, misalnya dalam penyebutan huruf I dan E. Vokal tengah,
yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan lidah bagian tengah, misalnya dalam penyebutan huruf A. Dan vokal belakang, yakni vokal yang dihasilkan oleh gerakan turun naiknya lidah bagian belakang atau pangkal lidah, misalnya dalam penyebutan huruf U dan O. Dan yang terakhir ialah struktur. Struktur adalah keadaan hubungan profesional artikulator aktif dengan artikulator pasif atau titik artikulasi. Dilihat dari strukturnya, vokal dibedakan atas 4 jenis, yakni vokal tertutup, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat setinggi mungkin mendekati langit-langit. Vokal tertutup antara lain I dan U. Vokal semivokal adalah vokal yang membentuk suku kata diftong dengan vokal penuh. Artinya, mereka seperti suara vokal yang tidak membentuk pokok dari suku kata atau mora. Mereka bukan anggota yang sangat menonjol dari suku kata. Misalnya, vokal I adalah vokal yang paling tinggi yang ada. Tidak berarti bahwa lidah tidak dapat dinaikkan lebih dekat pada langit-langit. Seandainya peninggian itu terjadi, maka terjadilah alur sempit di antara lidah dan langit-langit, dan hasilnya adalah konsonan J. Vokal terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah dalam posisi serendah mungkin. Vokal terbuka contohnya huruf A. Dan vokal semi terbuka, yaitu vokal yang dibentuk dengan lidah diangkat dalam ketinggian sepertiga di atas vokal terbuka, atau 2/3 di bawah vokal tertutup. Vokal semi terbuka antara lain A dan C. Teman-teman, kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang kami sampaikan tadi ialah bunyi bahasa atau bunyi ujaran adalah bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia atau bunyi yang diartikan kemudian membentuk lubang bunyi sehingga dapat diterima oleh telinga manusia. Ada 3 faktor utama yang terlibat dalam pembentukan bunyi bahasa, yaitu sumber tenaga alat ucap yang menimbulkan getaran dan rongga pengubah getaran. Adapun komponen-komponen dalam produksi bunyi bahasa berdasarkan cara pembentukan vokalnya terdiri dari pembentukan vokal berdasarkan posisi bibir, tinggi rendahnya lidah, maju mundurnya lidah, dan struktur. Baik teman-teman, terima kasih kepada kalian yang telah menonton video kami. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan share video kami ini kepada teman-teman kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.